warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Violivia NPM 2021-10008 Program Studi Manajemen STIE Mujahidin Toli-Toli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gambaran umum komputer, komponen dan fungsi, serta Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi komputer. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini sudah ada penjelasannya mengenai pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Nah, tidak ada yang menyangkal bila komputer dikatakan merupakan alat penting di dunia ini. Setidaknya hingga saat ini, walau tidak menutup kemungkinan suatu waktu peran komputer bakal tergantikan dengan piranti yang lain. Misalnya saja digantikan oleh smartphone atau tablet. Toh saat ini sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh smartphone atau tablet yang setara dengan komputer. Selanjutnya adalah sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau piranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem yang tidak berwujud. Yang terakhir adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer, seperti programmer, meter, atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya, komponen komputer dan fungsinya. Yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware, yaitu ada input device yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer dengan prosesor untuk diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Contohnya, keyboard, mouse, mikrofon atau headphone, touchpad, joystick, dan like pen. Lalu ada output device yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Contohnya, monitor, printer, speaker, dan scanner. Komponen perangkat keras selanjutnya adalah proses device yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Contohnya, power supply, RAM, CPU atau prosesor, dan motherboard. Selanjutnya ada storage device. Komponen komputer yang satu ini mempunyai fungsi sebagai salah satu perangkat keras yang mampu menyimpan sebuah data sekunder. Salah satu unit penyimpanan yang cukup populer adalah hard disk. Hard disk mempunyai kapasitas yang cukup besar yang berbeda tergantung pada kebutuhan penggunaannya. Komponen perangkat keras yang terakhir adalah peripheral. Komponen ini merupakan perangkat tambahan dalam komputer yang apabila tidak ada, tidak berpengaruh pada kerja komputer. Contohnya modem dan flash disk. Nah, selanjutnya komponen perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah sistem operasi komputer. Sistem ini merupakan penghubung yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak lain, mengontrol dan bertanggung jawab sebagai manajer aplikasi komputer. Selanjutnya ada Microsoft Office. Adalah salah satu perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk kebutuhan perkantoran. Itu sebabnya dinamakan Office, sedangkan Microsoft adalah perusahaan vendor yang membuat aplikasi tersebut. Lalu ada web browser. Web browser adalah sebuah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk memperlancar aktivitas kita dalam dunia maya atau yang biasa disebut dengan internet. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah gambar. Yang tak kalah penting dengan software lainnya adalah program aplikasi gambar ini. Fungsi perangkat lunak ini adalah sebagai perangkat lunak yang lebih spesifik, yakni untuk edit gambar dan picture. Contohnya,
PowerPoint, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW. Selanjutnya, perangkat lunak pemutar video. Komputer adalah satu perangkat yang mempunyai multifungsi. Selain digunakan untuk bekerja, komputer juga bisa digunakan untuk menonton film maupun video. Nah, disinilah peran salah satu perangkat lunak software, yaitu pemutar video. Selanjutnya, perangkat lunak pemutar audio. Selain pemutar video yang seperti yang telah kita bahas di atas, terdapat juga perangkat lunak komputer yang hanya dapat memutar file audio. Namun kebanyakan keduanya dapat dilakukan. Lalu ada perangkat lunak perekam audio. Perangkat lunak komputer yang berfungsi sebagai sistem perekam audio atau perekam suara. Berbeda dengan pemutar suara atau audio, perangkat ini terkoneksi dengan sound card yang dapat digunakan untuk merekam suara melalui device seperti mikrofon. Selanjutnya, perangkat lunak antivirus. Tidak hanya manusia saja yang bisa terjangkit virus dan bakteri. Komputer pun bisa terkena virus yang mengganggu kinerja dan membuat error. Virus adalah perangkat lunak yang bersifat mengganggu dan hanya orang-orang iseng saja yang membuatnya. Lalu ada perangkat lunak maintenance. Tujuan dari software maintenance adalah untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, menyesuaikan dengan kebutuhan, atau untuk mencegah terjadinya kesalahan. Software yang terakhir yakni perangkat lunak device driver. Yang dimaksud driver di sini adalah pengendali, pengontrol, atau penggerak. Device driver biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat keras atau aksesoris yang dipasangkan pada komputer agar dapat berfungsi sesuai dengan perintah melalui sistem operasi. Lalu kita masuk ke komponen brainware. Yang pertama adalah operator, yang bertugas untuk bertanggung jawab dengan pengolahan data pada komputer. Pada saat terjadi pengolahan data, operator mesti melakukan sesuai dengan aturan dalam penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan seorang programmer. Selanjutnya adalah programmer. Mereka yang bertugas membuat berbagai aplikasi komputer yang akan digunakan oleh banyak orang. Pada saat ini, programmer banyak dicari seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu kompleks. Makin alih seseorang, makin banyak perusahaan besar yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah graphic designer. Mereka yang menekuni dunia desain grafis dan biasanya juga menekuni dunia animasi visual. Selain graphic designer, juga masih ada video designer. Komponen brainware yang terakhir adalah administrator. Mereka yang terjun dalam bidang pengolahan sistem komputer yang dirancang oleh sistem analis. Administrator juga bisa bertindak sebagai verifikator sekaligus, tergantung kebijakan. Nah, kita beralih ke Microsoft Office. Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Beberapa aplikasi atau bagian di dalam Microsoft Office yang sudah populer adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Word merupakan salah satu software di dalam Microsoft Office yang paling sering digunakan. Perangkat ini hingga sekarang masih menduduki puncak pertama program pengolahan kata yang sering digunakan di perangkat komputer dan laptop. Seperti namanya, Microsoft Word memiliki fungsi utama sebagai pengolah kata. Namun, Microsoft Word juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menghitung, bahkan mengoreksi kata-kata yang tidak tepat. Fitur unggulan dari Microsoft Word sendiri diantaranya adalah autocorrect, mail merge, auto page index, auto formatting, HTML editor, dan bucket layout. Selanjutnya, Microsoft Excel. Hampir sama dengan Microsoft Word, Excel juga paket perangkat lunak yang cukup spesifik dalam mengolah data. Namun, Microsoft Excel kebanyakan digunakan untuk mengolah data berupa teks dan angka. Tampilan yang dimiliki Excel berupa lembaran yang sudah diberikan tabel-tabel sehingga memudahkan penggunanya untuk mengelompokkan data. Selain mengolah angka kecil, Excel juga menghitung nominal yang cukup besar tanpa khawatir salah perhitungan. Hal ini disebabkan karena Excel didesain sedemikian rupa menyerupai kalkulator. Oleh karena itu, Microsoft Excel juga banyak digunakan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran ataupun menyusun data anggota. Yang
terakhir, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat yang paling cocok digunakan untuk kebutuhan presentasi. Perangkat ini bisa membantu membuat lembar presentasi dan digambarkan lewat media apapun, misal teks, animasi, video, bahkan gambar. Pengguna dapat membuat lembaran-lembaran presentasi yang menarik dalam perangkat lunak ini. Tampilan dalam perangkat ini berupa rangkaian-rangkaian halaman yang dapat disinkronisasi dengan halaman lain menggunakan hyperlink. Oke, nah itu dia tadi sedikit materi dari saya mengenai gambaran umum komputer, komponen dan fungsi, serta Microsoft Office. Saya memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan saya berharap materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.